Baik Sobat Nusantara dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan Bima Yanto Channel. Yang saat ini kita berada di Desa Kalipait dan kita akan meluncur menuju Pura Luhur Giri Salaka dan situs Kawitan. Bagaimana situasinya saat ini? Mari ikuti perjalanan saya. Namun sebelumnya, Om Swastiastu, Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Sakung Dumadi. Sobat Nusantara, Pura Luhur Giri Salaka dan situs Kawitan berada di kawasan hutan lindung Alas Purwo dan masuk kawasan Desa Kalipait, Kecamatan Tegal Delimo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Sobat Nusantara, sebelum kita lanjutkan perjalanan, kita akan membeli perbekalan dan mengisi bensin terlebih dahulu. Dan Sobat Nusantara, ini kebetulan ketemu dengan Mbah Wagini. Ini lagi asik main catur. Dan mari kita lanjutkan kembali menuju Pura Luhur Giri Salaka dan situs Kawitan yang berada di kawasan Alas Purwo. Sobat Nusantara, jarak yang akan kita tempuh ini kurang lebih antara 8 km mulai dari sini hingga ke Pura Luhur Giri Salaka. Jadi panjangnya hutan ini atau jauhnya ini lintasannya kurang lebih 8 km dan seluruhnya adalah hutan. Nah, ini bisa kita lihat kanan dan kiri begitu rimbun, rindang dan sejuk sekali udaranya. Dan Sobat Nusantara, ini jalannya sudah kembali mulus. Yang waktu kemarin saat turun hujan sempat pecah-pecah dan saat ini sudah ditembel oleh dinas PU, tentunya kembali mulus. Dan hari ini adalah hari H-3, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya umat Muslim. Makanya jalanan menuju Alas Purwo ini terlihat sepi, walaupun hari ini hari Minggu. Ya, tentunya masyarakat mempersiapkan diri untuk pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri. Namun bagaimanakah nanti di Pura Luhur Giri Salaka? Apa juga ikut sepi? Ikuti perjalanan saya. Namun jangan lupa untuk keberlangsungan channel ini like, share, komen, serta subscribe tentunya. Terima kasih atas partisipasinya. Sobat Nusantara, jalan ini adalah membelah dua kawasan. Yang sebelah kiri ini adalah kawasan hutan lindung dan yang sebelah kanan adalah kawasan perhutani. Jadi yang sebelah kanan ini adalah hutan produksi, hutan yang tebang dan tanam kembali.
Namun yang sebelah kiri ini adalah hutan lindung yang kawasannya sampai di Sembulungan, dan kawasan situs kawitan dan pura luhur Giri Salaka berada di kawasan hutan lindung. Nah, ini kita sudah dekat dengan pintu gerbangnya Alas Purwo. Nah, Sobat Nusantara, kita sudah memasuki kawasan hutan lindung Alas Purwo. Dan perlu diketahui bahwa ketika hari libur ini tiket masuknya per orang 7.500. Ini kalau hari libur. Kalau hari biasa itu tiket masuknya 5.000 per orang dan ditambah 10.000 untuk masuk di kawasan savana. Jadi per orang itu kalau hari biasa itu 15.000 dan kalau hari libur itu 17.000 per orang. Dan kalau naik sepeda motor ditambah 5.000. Kalau naik mobil kecil atau sedang itu juga 10.000. Kalau naik bis rombongan itu kendaraannya dikenakan 50.000. Nah, tinggal nanti Anda masuk kawasan ini memakai sarana apa. Begitu informasi sementara. Namun di saat Idul Fitri, nah ini belum ada informasi lebih lanjut berapa tiket masuknya dan berapa untuk kendaraannya. Ya, mohon maaf, kami belum bisa menginformasikan. Namun biasanya itu tidak ada kenaikan, Sobat Nusantara. Asungkara, kita sudah sampai di Pura Luhur Giri Salaka. Dan saat ini sepertinya juga ikut sepi. Ini kondisi atau situasi saat ini di Pura Luhur Giri Salaka. H-3 Idul Fitri juga sepi. Ya, Sobat Nusantara, memang kalau di hari-hari biasa kebanyakan pemedeknya yang tampil di Pura Luhur Giri Salaka ini adalah saudara dari Bali. Dan biasanya hari-hari seperti ini pelabuhan Ketapang Gilimanuk itu macet total, sehingga para pemedek tentunya harus berpikir ulang untuk nyebrang ke Banyuwangi karena kemacetan sangat panjang, dan sehingga juga terpengaruh atau mempengaruhi kedatangan pemedek dari Bali, sehingga pura saat ini sedang sepi dari pemedek atau yang tangkil dari Bali. Baik, Sobat Nusantara, kali ini kita akan menuju ke situs kawitan yang berada di kawasan hutan Alas Purwo. Dan bagaimana ketika kita
tangkil di situs kawitan, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini sangat penting sekali untuk para pemedek, karena situs kawitan ini peruntukannya tidak hanya untuk umat Hindu, namun peruntukannya untuk umum, baik Islam, Buddha, Kristen, Konghucu, ataupun aliran kepercayaan atau kejawen juga bebas untuk masuk ke sana. Kenapa? Karena situs kawitan mulai awal diketemukan tahun kurang lebih 1967 itu yang menemukan masyarakat umum, dan kala itu kawasan ini sempat menjadi ladang daripada masyarakat dan sempat direncanakan untuk menjadi desa yang berpenduduk tentunya, dan banyak pemukiman di sini saat itu. Namun kisaran tahun 70-an, kalau boleh bercerita sedikit, ini setelah diketemukan batu-batu peninggalan yang sebelumnya tertimbun oleh tanah sehingga membentuk gundukan, oleh masyarakat dibongkar, lalu ternyata banyak batu-batu semacam batu kapur berupa putih yang ukurannya besar, dan karena masyarakat tidak tahu, batu-batu itu ada yang dibuat tungku untuk masak, ada yang dibawa pulang untuk pondasi rumah, dan ternyata batu-batu itu punya kekuatan yang sehingga ketika dipakai masak, nah masakannya itu nggak bisa mateng. Kalau pakai rebus air tidak bisa mendidih, dan ketika dipakai pondasi rumah ternyata penghuni rumahnya itu pada sakit dan bahkan ada yang meninggal. Nah, setelah ditanyakan kepada orang-orang pintar kala itu, nah disuruhlah mengembalikan batu-batu tersebut, dan para spiritual itu mengatakan bahwa yang bisa merawat ini adalah umat Hindu. Nah, itu sekilas cerita dari situs kawitan. Dan semenjak itulah akhirnya kawasan ini ditutup dan dijadikan hutan lindung, karena mengingat banyak peninggalan-peninggalan yang ada di kawasan hutan Alas Purwo ini. Baik Sobat Nusantara, inilah situs kawitan Alas Purwo. Dan ketika kita mau tangkil atau mau masuk ke dalam situs ini atau mau sembahyang di dalam situs ini, ada yang perlu kita perhatikan, yaitu ketika kita setelah melakukan persembahyangan di situs ini, di situs kawitan ini, kita hendaknya setelah selesai kita akan keluar itu melalui jalan yang berada di belakang situs ini. Jadi tidak balik lagi ke pintu depan ketika kita masuk. Baik Sobat Nusantara, inilah jalurnya. Setelah kita melakukan sembahyang atau sujud atau bakti,
kita melalui jalur ini. Nah, kita akan jalan menuju arah ke belakang. Nah, ini arah menuju ke luar situs Kawitan. Nah, ini jalan pintu keluarnya. Lalu belok kiri atau belok kanan boleh saja, terserah Anda. Nah, ini kita akan belok kiri, nanti tembus di samping penyengker situs Kawitan. Dan juga jangan sampai lupa, kita harus konfirmasi dengan pemangku yang piket pada hari itu. Kenapa? Karena ketika Anda datang ke situs Kawitan, ini adalah sebagai tamu dan tuan rumahnya adalah para pemangku yang ditugaskan untuk memimpin pelaksanaan persembahyangan di situs Kawitan ataupun di Pura Luhur Giri Salaka. Dan pemangkunya itu 24 jam siap karena selalu berada di Pura Luhur Giri Salaka. Dan Sobat Nusantara, kita saat ini sudah berada di Pura Luhur Giri Salaka. Nah, ternyata saat ini Pura Luhur Giri Salaka sedang melaksanakan pembangunan rehab wantilan. Nah, ini sedang dikerjakan. Kapnya ini sepertinya diganti baja ringan, karena kemarin pada musim hujan itu rusak, kayunya lapuk dan akhirnya dibongkar, diturunkan. Dan ini Sobat Nusantara, ini orang-orang yang mempunyai untuk membantu pembangunan wantilan. Nah, ketika Anda tangkil di Pura Luhur Giri Salaka, Anda punya untuk pembangunan, Anda akan dicatat di sini. Dan juga perlu diketahui oleh Sobat Nusantara, ketika Anda mau membantu untuk proses pembangunan dan pembersihan, itu sebaiknya itu dikala Anda melaksanakan persembahyangan di Pura Luhur Giri Salakanya, atau mungkin di situs Kawitan itu ada kotak punia, di sana bisa juga dimasukkan. Sobat Nusantara, inilah Pura Luhur Giri Salaka yang saat ini situasinya sangat sepi karena terpengaruh atau dipengaruhi oleh suasana menjelang Hari Raya Idul Fitri. Walaupun hari Minggu ini sepi, tidak ada pemedak yang tangkil saat ini. Dan perlu diketahui juga bahwa Alas Purwo ini masih banyak pembangunan yang belum terselesaikan dan bahkan belum dimulai. Nah, ini untuk tempat Banten ini kondisinya juga sangat memprihatinkan. Kelayaannya ya tentunya masih membutuhkan dana yang besar untuk melengkapi sarana dan prasarananya untuk pelaksanaan kegiatan upacara, kegiatan biodalan, dan tentunya masih membutuhkan uluran tangan dari para dermawan untuk menyelesaikan pembangunan yang ada di Pura Luhur Giri Salaka.
Baik Sobat Nusantara, demikian informasi dari Bima Yanto Channel. Itulah yang bisa kami informasikan dan semoga bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Akhir kata, Om Santi 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 Om. Salam Rahayu 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 Sakung Tumati. Sampai jumpa. Satyam Ewam Jayate.